Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang chapter 9, yaitu resiko suku bunga 2. Kelompok kami berisikan yang pertama itu ada Revi Ati Susandi, ada saya sendiri Silka Gurbah, ada Retno Dwiding Tias, ada Nishani yang Pratama, dan Maila Sofa Ayuning Tias. Next. Yang pertama itu kita akan membahas tentang interest rate risk siap kedua. Seperti yang disebutkan dalam bab 8, kelemahan repricing model adalah ketergantungannya pada book value daripada market values of asset dan liabilities. Bank, aset, investasi dicatat sebesar book value, sedangkan aset yang diharapkan dapat digunakan untuk diperdagangkan dilaporkan sesuai dengan nilai pasar. Pencatatan nilai pasar berarti bahwa aset dan kewajiban dinilai kembali untuk mencerminkan kondisi pasar saat ini. Jadi jika obligasi dengan kupon tetap telah dibeli dengan harga $100 per $100 dari nilai nominal dalam lingkungan tingkat bunga rendah, kenaikan harga pasar saat ini mengurangi nilai sekarang dari arus kas dari obligasi kepada investor. Praktek valuing securities pada market value-nya disebut sebagai penandaan ke pasar. Kami membahas akuntansi book value versus market value dan dampak penggunaan metode alternatif dalam mengukur nilai lembaga keuangan lebih rinci di bab 9A ini yang terdapat di situs web buku dan menyajikan tentang ulasan tentang penetapan harga dan harga price volatility. Next. Kemudian kami juga menjelaskan konsep durasi dan melihat bahwa durasi dan kesenjangan durasi adalah ukuran yang lebih akurat dari eksposur resiko suku bunga lembaga keuangan daripada model kesenjangan penetapan harga yang dijelaskan dalam bab 8. Tidak seperti model kesenjangan penetapan harga, kesenjangan durasi mempertimbangkan nilai pasar dan distribusi jatuh tempo dari aset dan kewajiban lembaga keuangan. Selanjutnya, kesenjangan durasi mempertimbangkan tingkat leverage pada neraca lembaga keuangan serta waktu pembayaran atau kedatangan arus kas pada aset dan kewajiban. Dengan demikian, kesenjangan durasi adalah ukuran yang lebih komprehensif dari risiko suku bunga lembaga keuangan. Selanjutnya, kami menunjukkan bagaimana ukuran durasi dapat digunakan untuk melindungi lembaga keuangan dari risiko bunga. Akhirnya, kami merasa beberapa masalah dalam menerapkan ukuran durasi ke neraca lembaga keuangan di dunia nyata. Next. Jadi yang pertama kita membahas duration. A simple introduction-nya itu adalah durasi ini adalah ukuran yang lebih lengkap dari sensitivitas tingkat bunga aset atau kewajiban daripada jatuh tempo karena durasi memperhitungkan waktu kedatangan atau pembayaran dari semua arus kas serta jatuh tempo aset atau kewajiban. Pertimbangan pinjaman dengan tingkat bunga 15% dan pembayaran diperlukan dari $100 pokok pada akhir 6 bulan dan setengah lainnya pada akhir tahun. Pinjaman ini dibiayai dengan CD 1 tahun membayar bunga 15% per tahunnya. Arus kas yang dijanjikan CV yang diterima oleh lembaga keuangan dari pinjaman pada akhir 1,5 tahun dan pada akhir tahun tampak pada gambar 91 di bawah ini. Next. Kemudian CV 1/2 adalah 50 pembayaran pokok yang dijanjikan ditambah 7,50 pembayaran bunga yang dijanjikan itu didapat dari 100 dikali 15% yang diterima setelah 6 bulan. CV1 adalah arus kas yang dijanjikan pada akhir tahun dan sama dengan pelunasan pokok kedua $50 yang dijanjikan ditambah dengan 3,75 dolar bunga yang dijanjikan itu didapat dari 50 dikali dengan 15%. Untuk membandingkan ukuran relatif dari dua arus kas ini, kita harus menempatkan dalam dimensi yang sama. Hal ini terjadi karena
$1 dari pokok atau bunga yang diterima pada akhir tahun bernilai kurang dari lembaga keuangan. Dalam hal ini nilai waktu uang daripada $1 dari pokok atau bunga yang diterima pada akhir 6 bulan dengan asumsi bahwa tingkat bunga yang dibutuhkan saat ini adalah 15% per tahun. Kami menghitung nilai sekarang atau PV dari 2 arus kas yang ditunjukkan pada gambar 92 di bawah ini. Ini adalah contoh perhitungannya. Next. Secara teknis, durasi adalah waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo pinjaman menggunakan nilai sekarang relatif dari arus kas sebagai bobot. Berdasarkan nilai waktu uang, durasi mengukur rata-rata tertimbang saat arus kas diterima dari pinjaman. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tadi, lembaga keuangan menerima sejumlah arus kas dalam 1,5 tahun dan sebagian lagi dalam 1 tahun. Analisis durasi menimbang waktu di mana arus kas diterima dengan kepentingan relatif dalam istilah nilai sekarang dari arus kas yang datang pada setiap titik waktu dalam istilah nilai sekarang, kepentingan relatif arus kas yang tiba pada waktu T sama dengan tahun dan waktu, dan T sama dengan 1 tahun adalah sebagai berikut. Jika setengah tahun, X1 per dengan PV 1/2 dibagi dengan PV 1/2 ditambah PV 1. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Next. Artinya dalam istilah nilai sekarang, lembaga keuangan menerima 53,49% arus kas atas pinjaman dengan pembayaran pertama pada akhir 6 bulan dan 46,51% dengan pembayaran kedua pada akhir tahun. Menurut definisi jumlah bobot arus kas harus sama dengan 1. Kemudian sekarang kita juga dapat menghitung durasi D atau waktu rata-rata terima hingga jatuh tempo dari pinjaman menggunakan nilai sekarang atau present value dari arus kasnya sebagai bobot di bawah ini. Jadi sementara jatuh tempo pinjaman adalah 1 tahun, durasi atau umur rata-rata dalam arti arus kas hanya 0,7.326 tahun. Durasinya kurang dari jatuh tempo pinjaman karena dalam istilah nilai sekarang 53,49% dari arus kas diterima pada akhir 1 tahun, pada akhir 1,5 tahun. Perhatikan bahwa durasi diukur dalam tahun sejak kita menimbang waktu di mana arus kas diterima dengan nilai sekarang, relatif pentingnya arus kas, dan lain-lain. Next. Kami selanjutnya menghitung durasi 1 tahun, $1.100, bunga 15%, sertifikat deposito. Lembaga keuangan berjanji hanya melakukan 1 kali pembayaran tunai kepada deposan. Karena bobot dihitung dalam istilah present value. Jadi perhitungannya sebagai berikut. Dan di akhir tahun yaitu CV1 sampai dengan $115 yang merupakan pokok yang dijanjikan adalah $100 dan pembayaran bunga $15 kepada deposan. Karena bobot dihitung dalam istilah fair value, dalam istilah present value. Kemudian kami menunjukkan ini pada gambar 9.3 di atas karena semua arus kas diterima dalam 1 kali pembayaran pada akhir tahun. X1 sama dengan PV1 dibagi PV1 sama dengan itu 1. Contoh ini juga menggambarkan bahwa meskipun jatuh tempo pinjaman dan deposito keduanya adalah 1 tahun, selisih durasinya adalah negatif. Jadi hanya ketika semua arus kas terbatas pada satu pembayaran pada akhir periode tanpa arus kas diintervensi. Durasi jatuh temponya sama. Contoh ini juga menggambarkan bahwa meskipun jatuh tempo pinjaman dan deposito keduanya adalah 1 tahun, selisih durasinya negatif seperti yang akan menjadi lebih jelas untuk mengukur
dan melindungi risiko nilai bunga. Lembaga keuangan perlu mengelola kesenjangan durasinya daripada kesenjangan jatuh temponya. Next. Kemudian general formula for duration. Jadi ini durasi dapat dihitung untuk sekuritas pendapatan tetap yang membayar bunga setiap tahun menggunakan rumus umum berikut, di mana D di sini sama dengan duration measure in years, terus CVT itu cash flow received on the security at end of period T, and di sini menunjukkan last period in which the cash flow is received. Di FT di sini sama dengan discount factor, di mana R adalah the annual yield or current level of interest rate in the market. Kemudian PVT-nya adalah present value of the cash flow at the end of period T, which equals CVT dikali dengan DVT. Untuk asumsi utama dari model durasi Macaulay sederhana adalah bahwa kurva imbal hasil atau struktur suku bunga adalah datar, dan ketika tingkat suku bunga berubah, kurva imbal hasil bergeser secara paralel. Selanjutnya, persamaan durasi sederhana mengasumsikan bahwa penerbit sekuritas atau peminjam pinjaman membayar bunga dan pokok seperti yang dijanjikan. Artinya persamaan mengasumsikan tidak ada risiko default saat kita membahas teori dan analisis model durasi dan risiko suku bunga di bagian utama bab ini. Kita menggunakan model durasi Macaulay sederhana dan asumsi-asumsi ini. Dalam lampiran 9B, kami melonggarkan asumsi ini dan memungkinkan sesuatu selain kurva hasil datar dan risiko default. Melonggarkan asumsi-asumsi ini sedikit mengubah rumus-rumus dalam tubuh bab ini. Namun intuisi dan tren umum tetap sama seperti yang dilihat di dalam tubuh bab ini. Perhatikan bahwa penyebut persamaan durasi adalah nilai sekarang dari arus kas pada sekuritas. Pembilang adalah nilai sekarang dari setiap arus kas yang diterima atau sekuritas yang dikalikan atau ditimbang dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menerima arus kas tersebut. Untuk contohnya ada example 9.2 yaitu tentang duration of 2 years USA Treasury bond. Obligasi Treasury Amerika Serikat membayar bunga kupon setengah tahunan. Misalkan obligasi Treasury jatuh tempo dalam 2 tahun. Tingkat kupon tahunan adalah 8%, nilai nominalnya adalah 1.000 US dollar, dan yield to maturity atau R adalah 12%. Lihat pada tabel 9.3 untuk perhitungan durasi ini menjalin kedekatan, seperti yang ditunjukkan oleh perhitungan durasi atau waktu rata-rata tertimbang sehingga jatuh tempo. Dalam hal ini obligasi adalah 1,83 tahun. Tabel 9.4 yang berisikan rata-rata tertimbang sehingga jatuh tempo. Dalam hal ini menunjukkan bahwa jika tingkat kupon tahunan diturunkan menjadi 6%, maka durasi menjadi naik dan menjadi 1.909 tahun.
per tahun. Maka karena pembayaran kupon sebesar 6%, hal ini lebih rendah dari 8%. Itu membutuhkan waktu lebih lama untuk memulihkan investasi awal dalam obligasi. Pada tabel 9.5, durasi dihitung untuk obligasi 8% dengan asumsi bahwa hasil hingga jatuh tempo meningkat menjadi 16%. Sekarang durasinya turun dari 1,883 per tahun dalam tabel 9.3 ini menjadi 1,878 per tahun. Semakin tinggi hasil yang dihasilkan jatuh tempo pada obligasi, semakin banyak yang diperoleh investor dari kupon yang diinvestasikan kembali, dan semakin pendek waktu untuk memulihkan investasi awal. Akhirnya, ketika jatuh tempo, obligasi berkurang menjadi 1 tahun. Hal ini bisa dilihat dari tabel 9.6, yang durasinya menurun menjadi 0,80 per tahun. Dengan demikian, semakin pendek jatuh tempo pada obligasi, semakin cepat investasi awal diperoleh kembali. Untuk selanjutnya, ada tabel 9.3, yaitu mengenai durasi 2 tahun perbendaharaan Amerika Serikat ikatan dengan 8 kupon persen dan menghasilkan 12%. Untuk tabel 9.4, durasi 2 tahun perbendaharaan Amerika Serikat ikatan dengan 6 kupon persen dan menghasilkan 12%. Untuk tabel 9.5, durasi 2 tahun perbendaharaan Amerika Serikat ikatan dengan 8 kupon persen dan menghasilkan 16%. Untuk tabel 9.6, itu durasi 2 tahun perbendaharaan Amerika Serikat ikatan dengan 8 kupon persen dan menghasilkan 12%. Hal ini dapat kita lihat dua jenis ikatan lain yang berguna untuk memahami durasi. Durasi obligasi tanpa kupon. Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menciptakan obligasi tanpa kupon yang memungkinkan perusahaan sekuritas dan investor lain untuk menghapus kupon individu dan pokok dari Treasury, biasanya obligasi, dan akan menjualnya kepada investor sebagai sekuritas terpisah. Di tempat lain, seperti di pasar obligasi korporasi telah menerbitkan obligasi diskon atau tanpa kupon secara langsung, T-bills, dan kertas komersial Amerika Serikat. Biasanya diterbitkan dengan dasar diskon. Hal ini contoh tambahan dari obligasi diskon. Obligasi ini dijual dengan diskon di muka dengan nilai yang diterbitkan. Membayar nilai nominal misalnya $1.000 pada saat jatuh tempo, dan tidak memiliki intervensi arus kas seperti pembayaran kupon antara penerbitan dan jatuh tempo. Sekarang, harga yang bersedia dibayar investor untuk obligasi semacam itu sama dengan nilai sekarang dari pembayaran tunggal maupun tetap atau nilai nominal atas obligasi yang diterima pada saat jatuh tempo. Di sini $1.000 atau P sama dengan 1.000 dibagi 1 plus R nilai maturity-nya itu. Pada penjelasan selanjutnya, di mana nilai R atau maturity adalah hasil majemuk tahunan yang diperlukan hingga jatuh tempo, dan N adalah angka tahun hingga jatuh tempo, dan P adalah price atau harga. Karena tidak ada arus kas yang mengintervensi seperti kupon antara penerbitan dan jatuh tempo, berikut ini harus dengan benar, yang artinya durasi obligasi tanpa kupon sama dengan jatuh temponya. Perhatikan
bahwa hanya untuk obligasi tanpa kupon memiliki durasi dan jatuh tempo yang sama. Memang untuk setiap ikatan yang membayar sejumlah arus kas sebelum jatuh tempo, durasinya akan selalu kurang dari kematangan. Seperti durasi konsol bond atau perpetuities. Meskipun obligasi konsol belum diterbitkan di Amerika Serikat, mereka sangat minat dalam teoritis atau mengeksplorasi perbedaan antara jatuh tempo dan durasi. Sebuah obligasi konsol membayar kupon tetap setiap tahun. Fitur baru dari ikatan ini adalah bahwa itu tidak pernah matang. Maksudnya yaitu keabadian nilai paten. Bahkan konsol bond yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 90-an untuk membiayai perang Boer di Afrika Selatan masih belum terselesaikan. Namun sementara itu, maturity secara teoritis tak terhingga bisa jadi rumus durasi ikatan konsol adalah di mana nilai R adalah hasil yang diperlukan hingga jatuh tempo. Misalnya, kurva hasil menyeratkan R sama dengan 5% per tahun, maka durasi obligasi konsol adalah durasi obligasi konsol adalah D sama dengan 1 ditambah 1 dibagi 0,05 sama dengan 21 tahun. Jadi, sementara kedewasaan tidak terbatas, durasinya terbatas. Selain itu, seiring dengan kenaikan suku bunga, durasi obligasi konsol itu jatuh. Pertimbangkan periode 79 sampai 82 ketika beberapa hasil naik dari sekitar 20% pada obligasi pemerintah jangka panjang. Kemudian fitur durasi. Dari contoh sebelumnya, kami memperoleh 3 fitur penting dari hubungan durasi ke jatuh tempo, hasil dan bunga kupon dari keamanan yang dianalisis. Durasi dan kedewasaan ada perbandingan pada tabel 9.6, 9.3, dan 9.7. Hal ini menunjukkan bahwa durasi meningkat dengan jatuh tempo aset atau kewajiban pendapatan tetap. Tetapi pada tingkat yang menurun, sigma D dibagi sigma M lebih besar 0. Nah, seperti pada tabel 9.7 dan 9.4 ini merupakan perbandingan 12% untuk ketiganya dan dengan asumsi kupon tahunan 8%. Atau dengan demikian pembayaran tahunan sebesar 4%. Pada setiap obligasi, saat jatuh tempo, obligasi meningkat. Nah, dari 1 tahun menjadi 2 tahun, pada tabel 9.6 dan 9.3, durasi meningkat sebesar 0,903 tahun, dan dari 0,980 tahun menjadi 1,883 tahun. Meningkatkan jatuh tempo 1 tahun tambahan dari 2 tahun hingga 3 tahun. Tabel 9.3 dan 9.7 jika dibandingkan meningkatkan durasi sebesar 0,826 dari 1,883 tahun menjadi 2,709 tahun. Untuk slide selanjutnya,
slide selanjutnya mengenai rumus-rumus di atas itu menjelaskan persentase penurunan harga obligasi atau yang sering disebut dengan delta P dibagi P yang digunakan untuk setiap kenaikan atau nilai sekarang. Dalam tingkat bunga atau hasil yang diisyaratkan dengan rumus delta R dibagi dengan 1 ditambah R. Dari persamaan keempat itu dapat disusun kembali dengan cara lain yang berguna untuk interpretasi mengenai sensitivitas suku bunga, yang artinya di mana persentase perubahan harga obligasi untuk perubahan suku bunga ini dapat ditulis dengan rumus delta P per P sama dengan minus durasi, lalu buka kurung ada delta R dibagi dengan 1 ditambah R, lalu tutup kurung. Next. Di sini ada persamaan yang kelima yang menunjukkan bahwa untuk perubahan kecil dalam suku bunga di harga obligasi ini bergerak masuk berbanding terbalik menurut ukuran durasinya. Maka untuk setiap perubahan suku bunga tertentu, sekuritas durasi panjang ini menderita kerugian modal yang lebih besar atau menerima keuntungan modal yang lebih tinggi. Jika suku bunga naik atau turun daripada durasi pendek ini pendek ini dibilang sekuritas. Lalu dari implikasinya ini keuntungan dan kerugian dalam model durasi ini adalah semestris, yang artinya di mana jika kita mengulangi contoh di atas, tetapi membiarkan suku bunga turun 1 basis poin setiap tahunnya atau 1/2 basis poin setiap semesternya. Persentase peningkatan dalam harga obligasi atau delta P per P akan sebanding dengan durasi. Maka selanjutnya modal keuntungan akan menjadi bayangan cerminan dari kerugian modal untuk peningkatan atau kecil yang sama dalam suku bunga. Next. Persamaan durasi ini dapat disusun ulang dengan menggabungkan durasi dan 1 plus R yang menjadi satu variabel yaitu D per 1 plus R yang digunakan untuk menghasilkan apa yang dilakukan oleh para praktisi disebut modified duration atau MD. Maka untuk rumus bunga majemuk tahunan itu di mana delta P per P sama dengan negatif modified duration dikali DR. Lalu untuk rumus modified duration itu dapat dicari dengan MD sama dengan D per 1 plus R. Bentuk ini lebih intuitif karena kita mengalihkan MD atau modified duration dengan perubahan sederhana suku bunga daripada perubahan diskonto suku bunga yang seperti dalam persamaan durasi umum. Durasi itu sendiri adalah ukuran persentase perubahan harga sekuritas untuk 1% perubahan dalam pengembalian keamanan. Untuk dollar duration sendiri itu adalah dolar perubahan nilai dalam harga sekuritas yang menjadi perubahan 1% dalam pengembalian keamanan. Untuk rumus durasi dolar di rumusnya itu adalah dollar duration sama dengan MD dikali P. Next. Lalu jadi dengan demikian nilai dolar total ini dari sekuritas ini akan berubah dengan jumlah yang sama dengan dolar duration yang dikalikan dengan perubahan pengembalian sekuritas, yaitu rumusnya itu delta P sama dengan minus dolar duration dikali dengan delta R. Seperti durasi yang dimodifikasi, dolar duration ini secara intuitif ini menarik karena di mana rumusnya itu dikalikan dengan dolar duration yang dapat mengalami perubahan tingkat bunga untuk mendapatkan perubahan dolar aktual dalam nilai keamanan menjadi perubahan tingkat bunga. Lalu di sini selanjutnya juga menggunakan durasi untuk mengukur sensitivitas bunga dari satu aset atau liabilities. Lalu untuk yang terakhir ini ada pertimbangan kembali bagaimana durasi ini sangat mempengaruhi perubahan harga sekuritas untuk perubahan tertentu dalam tingkat bunganya. Maka untuk setiap perubahan hasil tertentu ini dapat menghasilkan sekuritas jangka panjang yang menderita sebagai kerugian modal yang lebih besar atau menerima keuntungan modal yang lebih besar daripada sekuritas jangka pendeknya. Next.
Lalu di sini ada semi-annual coupon bonds, yang dimana untuk aset atau kewajiban pendapatan ini tetap yang pembayaran bunganya itu diterima setiap setengah tahun atau lebih sering daripada setiap tahunnya. Rumus dalam persamaan itu ada di dalam dari rumusan sebelumnya itu, yang harus ada sedikit dimodifikasi. Sedangkan untuk pembayaran setengah tahunannya, persentase perubahan harga obligasi untuk perubahan suku bunga ini rumusnya itu adalah delta P per P sama dengan negatif duration dikali dengan delta R per 1 plus setengah R. Yang dimana satu perbedaan antara persamaan 6 dan persamaan 5 ini adalah pengenalan setengah dalam istilah tingkat diskonto atau dengan rumus 1 plus setengah R yang digunakan untuk memperhitungkan pembayaran setengah tahun bunganya. Next. Lalu di slide selanjutnya ini ada duration and interest rate, yang dimana ukuran durasi ini memiliki arti ekonomis karena menunjukkan sensitivitas bunga atau elastisitas dari nilai aset atau kewajibannya. Untuk lembaga keuangan ini sendiri, relevansi utama dari durasi ini adalah sebagai ukuran untuk mengelola eksposur risiko suku bunga. Jadi di sini tuh ada 2 contoh yang bagaimana dijelaskan lembaga keuangan itu dapat menggunakan ukuran durasi guna mengelola risiko suku bunga. Yang contoh yang pertama itu ada penggunaannya oleh perusahaan asuransi dan manajer dana pensiun untuk membantu memenuhi pembayaran arus kas yang dijanjikan kepada pemegang polis atau penerima manfaat pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Lalu yang kedua itu ada penggunaannya untuk mengurangi atau mengimunisasi seluruh neraca financial inclusion terhadap risiko suku bunga. Next. Lalu di slide selanjutnya ini ada duration and interest rate risk management on a single security. Jadi contohnya itu tuh contoh klasik dari hal ini tuh kayak misalkan polis asuransi membayar sejumlah uang kepada pemegangnya pada saat mencapai usia pensiun, yang dimana resikonya ini terdampak kepada manajer perusahaan asuransi jiwa, yang menyebabkan tingkat bunga atas dana yang dihasilkan dari menginvestasi premi pemegang sahamnya itu bisa jatuh. Dengan demikian, akumulasi pengembalian pada premi ini diinvestasikan tidak dapat memenuhi target atau jumlah yang dijanjikan. Maka akibatnya, perusahaan asuransi akan terpaksa menarik cadangan dan kekayaan bersihnya untuk memenuhi komitmen pembayarannya. Terus ada contoh lainnya itu seperti misalkan kita berada pada tahun 2019 dan perusahaan asuransi harus melakukan pembayaran jaminan kepada pemegang polis dalam 5 tahun di tahun 2024. Untuk mempermudah, maka kita asumsikan bahwa target ini pembayaran yang dijamin adalah sebesar $1.469, yang dimana pembayaran polis sekaligus pada saat pensiun, yang setara dengan investasinya itu sebesar $1.000 pada tingkat bunga majemuk tahunan sebesar 8% selama 5 tahun berturut-turut. Tentu secara realistis pembayaran ini akan jatuh lebih besar, tetapi prinsip-prinsip yang mendasari contoh tidak berubah dengan menaikkan atau menurunkan pembayaran jumlahnya. Next. Di slide selanjutnya ini untuk mengimunisasi atau melindungi dirinya sendiri terhadap risiko suku bunga, perusahaan asuransi perlu menentukan investasi mana yang akan menghasilkan arus kas tepat dalam 5 tahun yang terlepas dari apa yang terjadi pada suku bunga dalam waktu dekat. Maka financial inclusion ini berinvestasi baik dalam obligasi tanpa kupon jatuh tempo 5 tahun dan durasi atau obligasi kupon dengan durasi 5 tahun akan menghasilkan arus kas sebesar $1.469 dalam 5 tahun, tidak peduli apa yang terjadi dengan suku bunga dalam waktu dekat. Maka untuk selanjutnya kita akan mempertimbangkan 2 strategi. Yang pertama itu ada membeli obligasi berdiskon dalam jatuh tempo 5 tahun dan membeli obligasi kupon berdurasi 5 tahun. Next. Untuk slide selanjutnya ini di sini ada by 5-year maturity discount bonds, di mana di sini tuh mengingat nilai nominalnya itu sebesar 1.000. Hasil
hasilnya itu 8% dan dengan asumsi annual compounding, harga saat ini per obligasi diskon 5 tahun ini akan menjadi $680,58 per obligasi. Cara menghitungnya itu di sini ada P sama dengan 680,58 itu dihasilkan dari 1000 dibagi dengan 1,08 pangkat 5. Maka perusahaan asuransi ini membeli sekitar 1.469 obligasi dengan total biaya $1.000 pada tahun 2019. Maka investasi ini tuh akan menghasilkan nilai sebesar $1.469 pada jatuh tempo dalam 5 tahun, yaitu dari perhitungan 1.000 dikali dengan 1,08 pangkat 5 yang hasilnya itu 1.469. Alasannya itu sendiri adalah bahwa durasi portofolio obligasi ini sama persis dengan target horizon kewajiban di masa depan perusahaan asuransi kepada pemegang polisnya. Karena tidak ada arus kas atau kupon intervensi yang diberikan oleh penerbit dari obligasi diskon tanpa kupon, maka perubahan suku bunga di masa depan tidak memiliki efek pendapatan reinvestasi. Maka dengan demikian, pengembalian tidak akan terpengaruh oleh intervensi perubahan suku bunga. Next. Lalu di slide selanjutnya ini ada buy a 5-year duration coupon bond. Di sini tuh kita tuh berasumsi misalkan tidak ada obligasi diskon 5 tahun, kemudian manajer portofolio dapat mencari untuk berinvestasi dalam obligasi kupon durasi yang sesuai untuk melindungi risiko suku bunga. Yang dimana investasi yang sesuai itu adalah dalam obligasi dengan kupon berdurasi 5 tahun. Jadi di tabel 9.2 itu ada bahwa Eurobond jatuh tempo 6 tahun membayar kupon sebesar 8%. Dengan imbal hasilnya itu sebesar 8% hingga jatuh tempo yang memiliki durasi sebesar 4.993 tahun atau sekitar 5 tahun. Jika kita membeli obligasi jatuh tempo 6 tahun ini, maka akan berdurasi 5 tahun di tahun 2019 dan tahan selama 5 tahun hingga 2024. Istilahnya ini tuh persis sesuai dengan cakrawala target dari perusahaan asuransi. Arus kas yang dihasilkan pada akhir 5 tahun ini akan menjadi $1.469 apakah suku bunga tetap pada 8% atau secara instan naik menjadi 9% atau turun menjadi 7%. Jadi dengan membeli obligasi kupon yang durasinya sama persis dengan waktu cakrawala perusahaan asuransi ini dapat mengimunisasi perubahan asuransi terhadap suku bunganya. Lalu next. Di slide selanjutnya ini, karena obligasi ini memiliki jangka waktu 5 tahun, sesuai dengan periode target perusahaan asuransi ini, bahkan jika suku bunga turun seketika menjadi 7% atau naik menjadi 9%, maka arus kas yang diharapkan dari obligasi ini akan tetap berjumlah menjadi 1.469, yang dimana artinya kupon ditambah pendapatan reinvestasi ditambah dengan pokok di akhir tahun kelima akan diimunisasi. Dengan kata lain, arus kas pada obligasi dilindungi dari perubahan tingkat bunganya. Selanjutnya, durasi dan manajemen risiko suku bunga di seluruh neraca lembaga keuangan. Sejauh ini kita telah melihat durasi masing-masing instrumen dan cara untuk memilih sekuritas pendapatan tetap individu untuk melindungi lembaga keuangan, seperti perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun dengan kewajiban yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pembayaran program pensiun di masa depan. Nah, model durasi juga dapat mengevaluasi exposure suku bunga keseluruhan untuk lembaga keuangan, yaitu mengukur kesenjangan durasi di neraca. Next. Selanjutnya, kesenjangan durasi untuk lembaga keuangan. Untuk memperkirakan kesenjangan durasi keseluruhan lembaga keuangan, pertama-tama kami menentukan durasi portofolio aset lembaga keuangan, yaitu A, dan durasi portofolio kewajiban, yaitu L, yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut yang ada di PPT.
di mana XIJ dalam persamaan adalah proporsi nilai pasar dari setiap aset atau liabilitas yang dimiliki dalam portofolio aset dan liabilitas masing-masing. Jadi jika obligasi treasury 30 tahun yang baru adalah 1% dari portofolio asuransi jiwa, dan D1A-nya, yaitu durasi obligasi tersebut, sama dengan 9,25 tahun. Maka X1A D1A adalah 0,01%, sama dengan 0,0925. Dan untuk lebih sederhananya, durasi portofolio aset atau kewajiban adalah rata-rata ketimbang nilai pasar dari durasi individu aset atau kewajiban pada neraca lembaga keuangan. Next. Selanjutnya, pertimbangkan neraca nilai pasar yang disederhanakan oleh lembaga keuangan seperti yang ada di PPT, yang artinya ketika suku bunga berubah, perubahan ekuitas lembaga keuangan atau kekayaan bersih dengan lambang E sama dengan selisih antara perubahan nilai pasar aset dan kewajiban di setiap sisi neraca, karena E sama dengan A dikurang L. Dan kita memerlukan menentukan bagaimana A dan L, yaitu perubahan nilai pasar aset dan kewajiban nilai neraca, itu berkaitan dengan durasinya. Next. Selanjutnya, dari model durasi dengan asumsi bunga majemuk tahunan, seperti yang ada di PPT, di sini kita hanya mengganti A per A atau L per L, persentase perubahan nilai pasar aset atau kewajiban, dan untuk P per P-nya itu persentase perubahan harga obligasi tunggal, dan DA atau DL itu durasi aset lembaga keuangan atau portofolio kewajiban, dan untuk D-nya yaitu durasi pada setiap obligasi, deposito atau pinjaman. Dan istilah R per 1 tambah R itu mencerminkan guncangan terhadap tingkat suku bunga seperti sebelumnya. Next. Persamaan ini dapat ditulis ulang dengan seperti yang ada di PPT, dan kita dapat mensubstitusikan kedua persamaan tersebut ke dalam persamaan E sama dengan A kurang L. Dan untuk menata ulang dan menggabungkan persamaan itu, ya dapat menghasilkan ukuran perubahan nilai pasar ekuitas pada neraca lembaga keuangan untuk perubahan suku bunga seperti rumus yang ada di paling bawah, di mana K sama dengan L per A adalah ukuran leverage lembaga keuangan, yaitu jumlah dana pinjaman atau kewajiban daripada ekuitas pemilik yang digunakan untuk mendanai portofolio asetnya. Next. Selanjutnya, pengaruh perubahan suku bunga pada nilai pasar ekuitas atau kekayaan bersih lembaga keuangan. Sebelumnya. Dapat dipecah menjadi 3 efek. Yang pertama yaitu selisih durasi yang disesuaikan dengan leverage dengan rumus DA dikurang DLK, dan kesenjangan ini diukur dalam beberapa tahun dan mencerminkan tingkat ketidakcocokan durasi dalam neraca lembaga keuangan. Dan secara khusus, semakin besar kesenjangan ini secara absolut, maka semakin terbuka lembaga keuangan terhadap guncangan suku bunga. Yang kedua, ukuran lembaga keuangan. Istilah A mengukur ukuran aset lembaga keuangan. Semakin besar skala lembaga keuangan, maka semakin besar ukuran dolar dari potensi exposure kekayaan bersih dari kejutan suku bunga tersebut. Dan yang terakhir, ukuran tingkat. Selanjutnya, meskipun kenaikan suku bunga tidak akan mendorong lembaga keuangan ke dalam kebangkrutan ekonomi, hal itu mengurangi rasio kekayaan bersih terhadap aset lembaga keuangan dari 10/100 menjadi 8,29 atau 7,91/95,45%. Dalam kasus ekstrim, kesenjangan dapat dikurangi menjadi 0. Jadi delta E sama dengan min 0 dikali delta R dibagi 1 plus R itu sama dengan 0. Jadi untuk melakukan ini,
Lembaga keuangan tidak boleh secara langsung menetapkan DA sama dengan D yang mengabaikan fakta bahwa aset lembaga keuangan atau A tidak sama dengan kewajiban pinjaman atau L yang bahwa K yang mencerminkan rasio L per A tidak sama dengan 1. Next. Selanjutnya misalnya jadi AE itu min 5 dikurang 0,9 dikali 5,55 dikali 100 juta dolar dikali 0,01 dibagi 1,10 sama dengan 0%. Jadi dalam kasus ini itu manajer lembaga keuangan menetapkan D sama dengan 5,55 tahun atau sedikit lebih lama dari DA 5 tahun untuk mengimbangi fakta bahwa hanya 90% aset yang didanai oleh kewajiban pinjaman dengan 10% lainnya didanai oleh ekuitas. Jadi perhatikan bahwa manajer lembaga keuangan ini memiliki setidaknya 3 cara lain untuk mengurangi kesenjangan durasi menjadi 0. Kurangi DA lalu dari 5 tahun itu menjadi 2,7 tahun sama dengan KD atau 0,9 dikali 3 sehingga DA dikurang KD itu 2,7 dikurang 0,9 dikali 3 sama dengan 0,2. Lalu kurangi D dan tambah D mempersingkat durasi aset dan memperpanjang durasi kewajiban pada saat yang sama. Salah satu kemungkinan adalah mengurangi DA menjadi 4 tahun dan meningkatkan D menjadi 4,44 tahun sehingga D dikurang KD sama dengan 4 dikurang 0,9 dikali 4,44 sama dengan 0. Next. Selanjutnya yang ketiga itu ubah K dan D, naikkan K atau leverage dari 0,9 menjadi 0,95 dan meningkatkan D dari 3 tahun menjadi 5,26 tahun sehingga D dikurang KD sama dengan 5 dikurang 0,95 dikali 5,26 itu sama dengan 0. Selanjutnya imunisasi dan pertimbangan regulasi pada bagian di atas. Kita berasumsi bahwa manajer lembaga keuangan ini ingin menyusun durasi aset dan kewajiban untuk mengimunisasi ekuitas atau kekayaan bersih dari pemilik ekuitas lembaga keuangan dari goncangan atau suku bunga. Namun regulator secara berkala memantau solvabilitas atau posisi permodalan lembaga keuangannya. Seperti yang kita bahas secara lebih rinci pada kecukupan modal itu regulator menetapkan rasio target minimum untuk modal atau kekayaan bersih lembaga keuangan terhadap aset. Yang paling sederhana adalah rasio modal lembaga keuangan terhadap asetnya atau E sama dengan rasio modal kekayaan bersih. Sementara target ini biasanya dirumuskan dalam istilah akuntansi nilai buku untuk lembaga penyimpanan. Selanjutnya, imunisasi AE ini terhadap risiko suku bunga tidak dapat menghasilkan hal yang sama strategi manajemen sebagai imunisasi A atau E per A. Portofolio yang dibuat untuk mengimunisasi AE ini akan memiliki durasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mengimunisasi A atau E per A. Atau lebih sederhananya, manajer dapat memuaskan pemegang saham lembaga keuangan atau regulator, tetapi tidak keduanya secara bersamaan. Ketika tujuannya adalah untuk mengimunisasi modal ekuitas terhadap risiko suku bunga, yaitu untuk menetapkan AE sama dengan 0. Jadi manajer lembaga keuangan itu harus menyusun neraca sehingga kesenjangan durasi yang disesuaikan dengan leverage adalah 0. Jadi AE sama dengan 0 sama dengan D dikurang KD atau
DA sama dengan KD sebagai perbandingan untuk mengimunisasi rasio modal, yaitu untuk menetapkan A atau E per A sama dengan 0. Manajer perlu menetapkan D dalam rasio ini. Efek penyesuaiannya itu jika D sama dengan 5, maka imunisasi rasio modal akan membutuhkan pengaturan D sama dengan 5. Selanjutnya, kesulitan dalam menerapkan model durasi. Jadi, kritik dari model durasi sering mengklaim bahwa sulit untuk diterapkan dalam situasi dunia nyata, namun ukuran durasi dan strategi imunisasi ini berguna di sebagian besar situasi dunia. Bahkan model yang digunakan oleh Bank for International Settlement untuk memantau pengambilan risiko suku bunga bank sangat didasarkan pada model durasi. Di bagian ini juga kita melihat berbagai kritik terhadap model durasi dan mendiskusikan cara-cara yang akan dilakukan manajer keuangan dalam praktiknya. Penyesuaian durasi ini bisa mahal, Pak. Para kritikus menuduh bahwa meskipun pada prinsipnya seorang manajer lembaga keuangan dapat mengubah D dan B untuk mengimunisasi lembaga keuangan terhadap risiko suku bunga, restrukturisasi neraca lembaga keuangan, dan kompleksnya dapat memakan waktu dan biaya. Sementara argumen ini mungkin benar secara historis. Tumbuhan dana yang dibeli, sekuritas, aset, dan pasar penjualan pinjaman telah sangat mengurangi kecepatan dan menurunkan biaya transaksi restrukturisasi neraca utama. Lalu kembali ke contoh imunisasi sebelumnya, di mana perusahaan asuransi itu berusaha membeli obligasi untuk memberikan akumulasi arus kas sebesar $1.469 dalam 5 tahun. Apapun yang terjadi pada suku bunga, kami menunjukkan bahwa membeli obligasi dengan kupon 8% dengan jangka waktu 6 tahun, dengan jangka waktu 5 tahun, dan dengan jangka waktu 5 tahun mengimunisasi perusahaan asuransi itu dapat merubah suku bunga seketika. Next. Next slide. Lalu misalnya perusahaan asuransi menjual 0% obligasi, menjual 50% dari obligasi 5 tahun dengan durasi 4,33 tahun dan menginvestasikan hasilnya dalam obligasi tanpa kupon berdurasi 3,67 tahun dan jatuh tempo. Karena durasi dan jatuh tempo adalah sama untuk obligasi diskonto. Durasi portofolio aset adalah DA sama dengan 4,33 kali 0,5 ditambah 3,67 dikali 0,5 sama dengan 4 tahun. Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa imunisasi berdasarkan durasi adalah strategi dinamis. Lalu perubahan suku bunga besar dan durasi konveksitas secara akurat mengukur sensitivitas harga sekuritas pendapatan tetap untuk perubahan kecil dalam suku bunga dengan urutan 1 basis poin. Tapi misalkan guncangan suku bunga jauh lebih besar dari order 2% atau 200 basis poin, kemudian durasi menjadi prediktor yang kurang akurat tentang seberapa banyak harga sekuritas akan berubah dan oleh karena itu menjadi ukuran sensitivitas suku bunga yang kurang akurat. Next. Selanjutnya di sini pada gambar 95 ada perubahan harga obligasi karena perubahan hasil menurut model durasi itu ada hubungan
seperti yang dihitung secara langsung menggunakan perhitungan nilai sekarang yang tepat untuk menilai obligasi. Jadi model durasi ini memprediksi bahwa hubungan antara goncangan tingkat bunga dan perubahan harga obligasi akan sebanding dengan D. Namun dengan menghitung secara tepat perubahan harga obligasi yang sebenarnya, kita akan menemukan bahwa kenaikan suku bunga yang besar, durasi memprediksikan penurunan harga obligasi. Sedangkan untuk penurunan suku bunga yang besar, hal itu kurang memprediksi kenaikan harga obligasi. Artinya model durasi memprediksi efek simetris untuk kenaikan dan penurunan suku bunga pada harga obligasi. Next. Lalu perhatikan bahwa konveksitas adalah fitur yang diinginkan untuk ditangkap oleh manajer lembaga keuangan dalam portofolio aset. Jadi membeli obligasi atau portofolio aset yang menunjukkan banyak kecemburuan atau kelengkungan dalam hubungan kurva harga hasil mirip dengan membeli asuransi risiko suku bunga parsial. Jadi secara khusus itu konveksitas tinggi berarti bahwa untuk perubahan yang sama besar dari tingkat bunga naik dan turun, misalnya plus atau minus 2%. Lalu menurut tabel 92 ini, durasinya adalah 4.993 tahun. Dan harga saat ini P adalah $1.000 dengan hasil 8%. Lalu jika suku bunga selanjutnya pada gambar 96 ini sebagai perbandingan perubahan harga yang sebenarnya atau aktual dapat dihitung sebagai $1.009.347 dengan memperkirakan nilai sekarang kupon obligasi dan nilai nominalnya dengan hasil 6%. Model durasi telah memperkirakan kenaikan harga obligasi sebesar $5.884 atau lebih dari 0,5% dari kenaikan harga sebenarnya. Pertanyaan ini penting bagi manajer lembaga keuangan, apakah kesalahan 0,5% cukup untuk dikhawatirkan? Hal ini tergantung pada ukuran perubahan suku bunga dan ukuran portofolio yang dikelola. Jadi 0,5% ini dari jumlah besar akan tetap menjadi jumlah yang besar. Next. Ringkasan pada bab ini yaitu menganalisis pendekatan model kesenjangan durasi untuk mengukur risiko suku bunga. Model kesenjangan durasi ini lebih unggul daripada model kesenjangan penetapan harga sederhana karena menggabungkan waktu arus kas serta efek jatuh tempo ke dalam ukuran sederhana risiko suku bunga. Ukuran kesenjangan durasi ini dapat digunakan untuk mengimunisasi kewajiban tertentu serta seluruh neraca lembaga keuangan. Namun, seperti yang ditunjukkan bagian penutup dari bab ini, sejumlah masalah potensial ada dalam menerapkan model kesenjangan durasi dalam skenario dunia nyata. Jadi, terlepas dari kelemahan ini, model kesenjangan durasi cukup kuat dan dapat menangani sejumlah besar kompleksitas dunia nyata, seperti risiko kredit, konveksitas, suku bunga mengambang, dan jatuh tempo yang tidak pasti. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.